Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat The Alliance Bible Church yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita masih ada kesempatan lagi untuk bisa merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kita bisa melanjutkan lagi beberapa topik khusus untuk bagian pengenalan kita pada pribadi Allah Roh Kudus. Dan secara khusus pada saat ini kita akan sama-sama belajar tentang peran Roh Kudus dalam bersaksi tentang pengangkatan orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu yang kekasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sungguh baik Engkau dalam hidup kami, melewati setiap perjalanan hidup ini dengan berbagai macam situasi dan tantangan yang tidak mudah. Tetapi kami percaya Engkau selalu bersama kami, bahkan Engkau menjadi Allah yang setia, yang selalu membuka jalan dan memberikan peluang bagi kami untuk dapat berjuang di tengah-tengah kesulitan. Kami mau merenungkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menolong kami, dan kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan pada malam hari ini secara khusus dari Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8. Kita akan memperhatikan memang di dalam ayat 14 sampai 17, tapi saya akan membacakan ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Menjadi anak-anak Allah itu adalah sesuatu yang sangat indah sekali bagi kita dalam hubungan kita dengan Allah yang kita percaya. Secara khusus saya mengajak kita melihat betapa pentingnya status kita di hadapan Allah. Sedangkan secara manusiawi atau di dalam kehidupan dunia kita, status bahwa kita memiliki seorang ayah dalam keluarga itu ataupun kita menjadi seorang ayah, hubungan dengan anak-anak itu menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Baik dalam fungsi sebagai seorang ayah untuk mengayomi, merangkul anak-anak dan membina mereka. Apalagi sebagai seorang anak yang membutuhkan figur seorang ayah. Nah, sesuatu hal yang istimewa di dalam renungan kita pada saat ini berbicara tentang pengangkatan
orang-orang percaya sebagai anak-anak Allah. Di dalam bagian ini kita sadar bahwa kalau kita hidup oleh Roh, dikatakan di sini bahwa kita akan dipimpin oleh Roh. Jadi kita langkah-langkah kehidupan kita, hal-hal yang kita jalani itu menuruti apa yang dipimpin oleh Roh. Kita tidak lagi berhutang terhadap daging ya. Kita tidak lagi hidup menurut daging atau perbuatan-perbuatan daging. Karena Roh sudah menolong kita untuk mematikan semuanya perbuatan-perbuatan daging, dan kita hanya mengikuti pimpinan Roh. Di dalam kehidupan kita ketika kita dipimpin Roh, di situ di ayat 14 semua orang yang dipimpin Roh adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi keberadaan kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, disebut anak-anak Allah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan yang menarik di sini, inilah sesuatu yang membedakan kita dengan orang-orang yang mempunyai keyakinan lain. Hubungan dengan Allah itu begitu dekatnya sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah bukan dalam lahir secara jasmani, tetapi Roh Kudus bekerja dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Menjadi bagian dari satu keluarga Allah. Nah, perhatikan apa yang dijelaskan di bagian selanjutnya. Bahwa kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut. Ini sesuatu hal yang penting sekali bahwa perbudakan kita bukan lagi. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, roh-roh yang memperbudak, roh-roh duniawi ini yang mempengaruhi. Tetapi kita menjadi anak-anak Allah yang lepas dari segala sesuatu yang menakutkan. Kita bisa begitu dekat untuk menghampiri Tuhan, begitu dekat dengan Tuhan. Tapi perhatikan kalimat berikutnya di dalam ayat yang ke-15. Ya, tapi kamu menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kemudian dilanjutkan oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu, saya ingin menggarisbawahi bagian ini penting sekali. Mengapa orang Kristen berseru dan menyebut Allah sebagai Bapa? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tanpa ada campur tangan secara khusus Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak punya kemampuan untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Dan itu ditaruh oleh Tuhan di dalam diri kita melalui Roh Kudus untuk dapat mengenal Allah sebagai Bapa. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami juga, dan sepanjang perjalanan kehidupan Yesus selalu menyatakan Bapa di dalam hidupnya. Yesus dengan Bapa bukan ikatan secara fisik di dalam gambaran tentang pikiran manusia. Itu sebabnya banyak kita menolak tentang pandangan-pandangan bahwa Allah kok beranak, Allah kok melahirkan anak. Nah, itu bukan istilah yang dipakai ketika menyatakan Yesus anak Allah. Nah, kita menjadi anak-anak Allah juga bukan secara fisik tapi di dalam pekerjaan Roh Kudus itu membuat kita untuk dapat berseru, mengenal, bahkan mempunyai hubungan dengan Allah. Kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Di Timur Leste mungkin ada ungkapan kepada Allah aman maromak ataupun sesuatu yang sifatnya lebih dekat. Nah, di dalam perjanjian lama pun juga kita diingatkan bahwa seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi disinilah gambaran kedekatan kita dengan Tuhan. Allah yang layak kita sembah, tapi Allah juga sekaligus kita dapat hampiri dengan berseru kepada Dia sebagai Bapa kita.
Nah, yang menarik juga ketika berseru kepada Allah sebagai Bapa, di dalam ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi roh itu bersaksi dengan roh kita. Kita tahu salah satu unsur di dalam diri kita adalah roh. Secara rohani, Roh Kudus akan menyentuh roh kita untuk bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kemampuan apa sebenarnya yang dalam diri kita untuk dapat masuk di dalam dimensi roh ini untuk berseru kepada Allah sebagai Bapa? Itu hanya bagaimana Roh Kudus itu bekerja dan menyentuh kita sehingga kita dapat berseru kepada Allah menjadi sebagai Bapa kita. Seringkali mungkin waktu pertama kali kita percaya Tuhan, kita merasa janggal atau merasa bagaimana saya bisa menyebut Allah sebagai Bapa. Dalam perjalanan hidup saya mengenal itu, menyebut Allah sebagai Bapa, berdoa sebagai Bapa surgawi, itu bagian-bagian di mana hari demi hari, tahun demi tahun Tuhan mengajar saya. Dan Roh Kudus itu menyentuh roh saya untuk bersaksi bahwa Allah yang saya percaya dan saya sebut sebagai Bapa, Dia benar-benar menjadi bagian yang sangat intim dengan kehidupan kita. Selain secara kasat mata Allah itu tidak dilihat ya, Dia jauh, kelihatannya jauh, tetapi ternyata Dia dekat di hati kita. Dan inilah yang memberikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus satu hubungan yang begitu indah. Dan perhatikan apa selanjutnya di dalam ayat yang ke-17. Sebagai anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Dan jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ada sesuatu hak yang istimewa menurut saya ini. Betapa bahagianya Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita dapat berseru kepada Allah sebagai Bapa kita. Kita juga adalah ahli waris di dalam berbagian dengan keluarga Allah. Bersama dengan Kristus kita berhak menerima janji-janji Allah. Kita menderita bersama Kristus dan juga akan dipermuliakan bersama Kristus. Nah, bagian ini saya ingin tambahkan dengan beberapa ayat lagi. Yang berikutnya kita akan perhatikan di dalam Galatia pasal 4 ayat 6. Galatia pasal 4 ayat 6. Galatia pasal 4 ayat 6. Baik, kita akan perhatikan. Saya akan membacakan Galatia pasal 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik kepada roh-roh dunia yang lemah, yang miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan dan masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahmu itu telah sia-sia.
Saya bacakan tadi ayat 6 sampai dengan ayat 11. Yang penting di situ Allah menyuruh roh anaknya dalam hati kita ya. Katakan Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan kalau kita ada anak, kita ahli waris ya. Ahli waris oleh Allah. Nah, intinya dulu kita sebelum menjadi anak, kita memperhambakan diri pada ilah-ilah ya, Allah yang tidak jelas, dan juga kita memperhambakan diri pada hari-hari tertentu, tahun-tahun tertentu. Semuanya itu tidak lagi, itu sia-sia. Sebagai anak kita percaya bahwa kita selalu ada, sebagai anak-anak Allah selalu ada di dalam perhatian, perlindungan, dan bahkan Roh Kudus sebagai pembela kita, sebagai pengantara kita, dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Terakhir di dalam bagian firman Tuhan yang bisa kita lihat lagi di dalam Efesus pasal 1 ayat yang kelima. Efesus pasal 1 ayat 5. Saya akan membacakan Efesus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 5, dan khususnya kita akan melompat kepada ayat yang ke-13 dan 14. Efesus 1 ayat 5, demikian firman Tuhan. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi sejak semula memilih kita dalam Kristus menjadi anak-anaknya. Jadi keberadaan kita menjadi anak-anak Allah itu memang dasarnya sesuatu yang sangat penting yang tidak bisa kita abaikan, ialah Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita menjadi anak-anak Allah. Kemudian mari kita melompat di dalam ayat yang ke-13. Di dalam Dia juga, di dalam Dia kamu juga, ini ayat 13. Karena telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Di dalam Kristus, sekali lagi di dalam Kristus, kita dikatakan ketika kita percaya kepada kebenaran itu, kita Roh Kudus dimeteraikan. Jadi kita seperti cap ya, sebagai tanda milik Allah. Jadi kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita itu menjadi bukti, menjadi jaminan, menjadi pribadi yang ya sebenarnya seperti yang dikatakan pengantara, pembela, penghibur, yang akan memberi jawab terhadap pribadi kita, dan bahkan kita memberikan segala hidup kita dan sebagai jaminan untuk menerima penebusan yang sempurna itu daripada Tuhan. Jadi inilah keindahan yang menurut saya keindahan kehidupan orang Kristen. Orang yang sungguh-sungguh percaya Kristus, tidak hanya keselamatannya dijamin, tetapi selama hidup di dunia ini kita adalah anak-anak Allah. Nah, apa yang bisa kita aplikasikan atau refleksikan sebagai anak-anak Allah? Yang pertama, saat kita berdoa, belajarlah berdoa dan berseru seperti kita berdoa kepada Bapa Surgawi, yaitu dalam doa Bapa kami telah diajarkan kepada kita, dan bagaimana kita juga mewujudkan doa kita dalam hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Lihatlah
Allah kita itu sebagai Bapa yang sangat baik. Dia Bapa yang peduli hidup kita. Dan teristimewa, dekatilah Dia tanpa rasa takut, karena Dia sudah menebus kita. Yang kedua, ketika kita berseru kepada Aba ya Bapa oleh pertolongan Roh Kudus, mari kita belajar untuk hidup seperti bagaimana anak-anak Allah itu hidup. Dan ini tentu cerminnya ialah jelas pada pribadi Kristus. Yesus Kristus, Putra Allah, Anak Allah, itu telah menunjukkan kehidupan yang sebagaimana kita sebagai anak-anak Allah. Kristus menderita. Ini salah satu yang dapat kita pelajari. Tapi akhirnya juga kita lihat penderitaan Kristus juga membawa kemuliaan. Salib, Dia akan menjadi raja. Dan ketika kita menjadi anak-anak Allah secara khusus, hiduplah sebagaimana Kristus hidup di tengah-tengah dunia ini. Anak-anak Allah tidak lagi memperhambakan diri dengan berbagai ritual-ritual perhambaan, menjadi budak terhadap hari-hari yang dibuat oleh manusia, roh-roh dunia ini. Kita tidak lagi takut terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Kita tidak perlu lagi diperhamba oleh kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dunia ini. Secara khusus roh-roh dunia ini. Karena Roh Kudus telah ada di dalam diri kita untuk kita berseru, ya Aba ya Bapa. Dan yang berikutnya, selalu ingat bahwa kita ini adalah keluarga Allah, bagian dari kerajaan Allah, dan kita akan siap mendapatkan warisan yang Allah telah sediakan. Nah, sebagai ahli waris itu, tentu satu bagian yang tidak boleh kita abaikan, kita harus menyatakan kerajaan Allah. Kita harus menunjukkan siapa kita. Tidak hanya berbicara siapa kita anak-anak, tapi kita harus memberitakan tentang kerajaan Allah kepada dunia ini. Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Dia sudah mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Dan biarlah berita ini selalu kita sampaikan kepada banyak orang. Saya sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Saya siap untuk mendapatkan warisan yang Tuhan sediakan, warisan yang kekal, surga yang mulia. Tapi sebaliknya saya juga harus membawa orang-orang pada Kristus, supaya mereka juga menjadi bagian dari keluarga Allah. Bagaimana? Apakah kita siap? Berdoalah dengan sungguh-sungguh dan menyatakan Allah sebagai Bapa. Kemudian hiduplah sebagai anak-anak Allah yang sungguh di tengah dunia ini. Dan biarlah kita selalu membawa berita tentang kerajaan Allah. Kehidupan dalam keluarga Allah yang begitu indah. Dunia ini digoncangkan dengan hubungan-hubungan keluarga yang hancur. Tapi mari kita mau membawa damai, membawa kehidupan yang dipenuhi sukacita. Di mana Allah hadir, Allah menjadi Bapa. Bukan saja untuk menjawab setiap pergumulan dan doa kita, tetapi Allah yang siap untuk memberikan jalan keluar atas setiap persoalan-persoalan kita. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Bapa, kami sangat bersyukur. Kami dapat berseru kepadamu, Engkau adalah Bapa kami. Bapa yang baik. Semuanya hanya karena pekerjaan Roh Kudus yang bersaksi menyampaikan kepada kami supaya kami dapat berseru ya Aba ya Bapa. Suatu yang sangat indah yang Engkau kerjakan di dalam diri kami, yang tentunya membedakan hubungan kami dengan orang-orang lain dalam percaya kepada Tuhan. Kami begitu dekat dengan Engkau karena Engkau telah lebih dahulu merangkul kami, mengasihi kami. Kuatkan kami ya Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit.
Biarlah kami tetap teguh, karena kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, dan tidak pernah membiarkan kami yatim piatu. Di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, kami dapat merasakan pelukan daripada-Mu Tuhan. Engkau menghibur, menguatkan kami, dan Roh Kudus itu berbicara kepada kami untuk selalu dekat dengan Tuhan. Biarlah setiap waktu yang kami gunakan, kami menggunakannya dengan baik. Kami mau hidup sebagaimana yang Engkau nyatakan, menjadi anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Mungkin ada banyak tantangan, godaan, ejekan. Tapi sebagai anak-anak Allah yang siap menderita bersama Kristus, karena satu kali kelak juga akan dipermuliakan. Kami juga akan memberitahukan kepada banyak orang bahwa di dalam Yesus Kristus kami telah menjadi anak Allah. Roh Kudus telah menolong kami, dan biarlah banyak orang juga datang kepadamu melalui kehidupan kami. Jangan biarkan kami, Tuhan, takut dengan situasi yang ada. Tapi biarlah dengan kuat kuasa-Mu, dengan keberanian dan yang daripadamu, kami memberitahukan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan bahkan Allah yang kami sembah sebagai Bapa itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami sangat bersyukur. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.